mungkin ya karena tidak diperhatikan di daerah tersebut. Jadi kayak saya ke sana itu masih seperti zaman Majapahit. Jadi perang barbar, perang bebas gitu. Iya, terus belum ada listrik. Oh, listrik nggak ada? Yang ada listrik ya cuma di campnya kita, Camp campnya tentara, prajurit kan ya. pasukan perdamaian. Ya. Sementara di ibu kotanya di Sudan, di Khartoum itu kayak di Arab Saudi udah mewah. Ikut-ikut. Terus ikut ini audisi Comic Egg Revolution yang Pak Dihindro Oh, sama Falcon Jakarta berarti? Jakarta. Pernah ikut ya? Pernah kan di sini dapat golden ticket, terus ke Jakarta. Oh, langsung golden ticket waktu itu? Ya, golden ticket ke Jakarta dari 40 besar kan ke 20, diambil 20. Waktu itu sebenarnya saya lolos. Cuma karena harus karantina 3 bulan. Wah, Saya nggak bisa dapat izin. loh Nggak iya bisa. 3 bulan. Wah, suwi ya 3 bulan ya. Karantina Kan 3 bulan. kalau Comic Revolution itu arahnya ke film, pembuatan film. nanti Ya, ke film. ada pembuatan film. Oh. Saya laporan ke kepala bagian tidak diizinkan kalau dinas itu. Oh, ya udah kembali. Balik dewe. Ya, Bukan eliminasi tapi balik dewe. mundur, ibaratnya mundur. Ya, Ya. mundur. Setelah mundur terus ada lagi ini Suci. Oh, Suci. Oh, pernah ikut Suci? Suci kemarin. Jakarta. Ya, sampai Jakarta. Ayo rek jagongan karo caci iso hahaha oleh inspirasi utang dipikir keri jangan konco-konco bareng-bareng rumono timbang kowa-kowa ayo jagongan bareng jagongan Surabaya. Halo Rek, ketemu meneng oleh jagongan Surabaya, jagongan karo cacake arek Surabaya. Sekarang nggak tahu podcast ini kedatangan tamu, mereka pakai seragam doreng. Nah, doreng ini nanti kita akan tanya, doreng Banjar, doreng marinir, apa dorengnya Kopassus. Beliau ini adalah juga seorang stand up komedi yang tergabung di Surabaya maupun Sidoarjo. Untuk lebih lengkapnya, marilah kita perkenalkan tamu kita pada hari ini. Silakan, Pak. Perkenalkan, saya Pak Yusuf. Saya marinir. Saya di komunitas stand up Indo Sidoarjo. Cuma ya kadang open mic di Surabaya juga. Di Sidoarjo juga. Kemana-mana Pak. Pak Yusuf, iya. Saya kalau melihat konten-konten sampean, baik itu dengan kolaborasi dengan anak-anak stand up yang lainnya, selalu memakai pakaian doreng. Apakah itu menjadi ciri khas sampean? Bisa dikatakan begitu Pak. Ya karena komik itu kan harus punya persona Pak. Iya. Ya persona saya kan militer. Ya ini ibaratnya casing saya seperti ini. Sampean iki asli militer temenan apa cuma baju tok sing militer? Karnaval. Oh, karena apa? Enggak asli Pak. Asli ya? Asli. Semenjak kapan sampean di militer? Khususnya di TNI Angkatan Laut ya? Angkatan Laut. Sejak kapan teman masuk? Saya masuk 2004. 2004. Nah, cita-cita sampean itu pengen jadi stand up komedi apa jadi militer? Jadi polisi. Jadi polisi sebenarnya. Harus jadi polisi. Ya, jadi Tapi polisi. kok nyasar di TNI Angkatan Laut? Gagal dulu. Oh, pernah di polisi. Nah, gagal jadi polisi. Semenjak lulus SMA. Ya, lulus SMA. Tes Polisi. Cabang. Ya, gagal. Tes Cabang gagal tahun berapa itu? 2002. 2002. Lah, setelah gagal tahun berikutnya 2003 daftar di Angkatan Laut. oh tes lagi, Ya, Cabang lagi, coba masuk. masuk. Ya. Oh, lu sampean dukure sakmene awake ya sterek
Mosok polisi gak nerima? Ya belum rezeki Pak. Gagalnya di mana? Dulu itu di Pesiko 2 kalau nggak Oh, salah. di Spiku 2. Mungkin psikologi saya nggak cocok jadi polisi. Cocoknya jadi stand up comedy. Iya paling. Mas Yusuf, makanya sampean kok awet muda terus. Karena gembularan anak stand up comedy kan guyu terus ya, tertawa terus. Enggak juga, cuma ini banyak uban saya. Oh gitu ya? Iya. Mikir apa banyak ubannya? Mikir komedi. Mikir komedi. Ya, selama kamu membuat konten-konten seperti itu, maka akan dilihat orang banyak, Ya. termasuk di dalam instansi lingkungan atasan TNI Angkatan Laut. Siap. Apa nggak pernah ditegur? Alhamdulillah belum ada karena kita kan harus menjaga kan Pak. Jadi saya juga membawa instansi saya Karena selalu pakai ya, pakaian doreng. ya, jadi harus menjaga. Jangan sampai kan nanti apa konten malah jadi buruk instansi saya kan. Kalau bisa kan saya bawa juga instansi saya. Dan sekarang ini kan memang banyak ya, dari instansi Polri atau TNI, mereka memberikan suatu edukasi konten-konten yang baik. Contoh ada polisi baik misalnya Pak Ya, Purnomo. Pak Purnomo. Terus ada lagi yang bagi-bagi apa itu sodako, apa itu polisi apa ya itu yang bagi-bagi sodako itu, Babinsa itu ya, Babinsa. Babin, ya. Ada. Terus sampean saya lihat beberapa kontennya itu bersama Pengedura Fuad. Ya toh, beberapa kali saya lihat baik itu masalah parkir atau apa sampai memperlihatkan gesturnya memang seorang TNI sangar ngono kan seperti itu. Apa memang kalau di stand up juga seperti itu? Siap, seperti itu ya. Kita bawaannya kenceng tapi nanti ya dipatahin kalau kita itu sebenarnya nggak keras. Kita itu ya bisa, maksudnya prajurit itu bisa masuk ke rakyat itu seperti itu. Kita ya membaur maksudnya Pak. Mungkin terlihat keras, mungkin orang takut kan kalau belum Karena kenal saya. seragame. Takut. Ya. Terus kalau dedek wongnya ya debur, Ya. Padahal saya itu ya nggak menakutkan. nggak menakutkan ya? Nggak. Justru dermawan ya? Ya. Kalau ada. Kalau ada. Pak Yusuf, semenjak di militer ini sudah berapa tahun ya? Ini 21 tahun berarti. Mulai tahun 2024. 2004. 2004. 21 Sampai tahun. sekarang sudah 2004 sampai 2025 ya, 21 tahun. 21 tahun dalam pengabdian di TNI Angkatan Laut. Anak berapa sekarang? Anak 3. Anak 3. Yang paling besar sekolah? Masih kelas 1 SMP. Oh, kelas 1 SMP. Iya. Iya, iya. Istri? Istri baru 1. Baru satu ya? Baru satu ya? Baru 1. Kalau 2 masih disemprit ya? Waduh, kan masih aktif nggak boleh. Nggak boleh. Aturannya memang nggak boleh ya? Nggak boleh. Memang sudah tertuang dalam suatu Siap. komitmen bahwa tidak boleh beristri Nggak boleh, dua seorang siap. prajurit. Siap. Pernah ditugasin perang di mana? Kalau di kita kan bukan perang sekarang. Apa? Ya operasi militer selain perang. Operasi militer. Ya operasi militer. Gimana selain operasi militer itu? perang. Kalau dalam negeri sudah hampir seluruh Indonesia. Operasi militer. Ya kalau yang di luar negeri baru di Sudan, Sudan. Afrika. Sudan itu Afrika, ya. Iya. Tahu. Wah, pernah di Sudan? Pernah. Oh, waktu di Sudan berapa bulan? Sana 1 tahun. Itu menjaga menjadi Perdamaian. pasukan perdamaian Siap. PBB. Siap. Canggih sampai utusan anu yo menjadi Siap. pasukan perdamaian. Bahasa Inggrisnya lancar tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedikit. Ya, waktu di Sudan itu gimana suasananya di Afrika waktu itu? Kalau saya lihat di TV kan memang negara sana itu kan negara apa miskin ya? Iya, negara memang. miskin, terus apa itu gejolak sosialnya cukup tinggi, Siap. gitu. Terus apa? Jaga perang apa waktu itu? Ini konflik antar suku sebenarnya. Oh bukan antar negara? Bukan. Konflik antar suku ya. Heeh.
Ceritakan Jadi coba. suku Fur sama suku Masalit. Ada Fur, suku Fur itu ibaratnya suku Sudan aslinya situ. Heeh. Terus ada lagi Masalit itu Arab Afrika. Arab Afrika. Kalau Masalit dia ini peternak, Heeh. kalau yang Fur ini petani. Petani. Nah, kadang yang peternak ini kan dia kayak nomaden gitu, Pak. Nomaden. Jadi ya hewan-hewan ternaknya ini Digiring. makan makan pertaniannya pertanian. orang suku Fur. Nah, inilah pemicu konflik itu. Nah, berkelanjutan akhirnya sampai Konflik pertumpahan sosial darah yang ya. benar-benar melibatkan banyak orang. Iya, sampai ya ada yang satu kampung dibakar gitu. Sampai banyak korbannya. Cuma ya mungkin ya karena tidak diperhatikan di daerah tersebut. Jadi kayak saya ke sana itu masih seperti zaman Majapahit. Jadi perang barbar, perang bebas gitu. Iya, terus belum ada listrik. Oh, listrik nggak ada. Yang ada listrik ya cuma di campnya kita, Camp campnya tentara, prajurit. kan Ya. pasukan perdamaian. Ya. Sementara di ibu kotanya di Sudan di Khartoum itu kayak di Arab Saudi udah mewah. Oh, ini di pedalamannya. Ketimpangan siap. Oh, ini di pedalamannya. Siap. Dari ibu kotanya berapa kilo? Berapa ratus kilo? Kita itu naik Perjalanan? heli 2 kali, naik pesawat 1 kali, Pak. Naik heli 2 kali. Naik heli 2 kali. Langsung pesawat nggak ada? Nggak ada. Karena memang sulitnya. Sulitnya ini apa? Medan juga sulit. Transportasinya adanya itu. Naik heli itu berapa jam? Naik heli itu 3 jam. Naik heli itu satu heli. Satu heli itu 1 jam, 1 jam. habis itu Oh, per heli lagi. ya 1,5 jam. Ya 2 1 jam setengah. ya. Terus naik pesawatnya. Terus naik pesawat itu kurang lebih 1 jaman. Oh, ya kelenger ya. Siap. Ah, itu kan helinya itu heli Rusia. Heli Rusia. Heli Rusia yang punyanya UN gitu. Jadi kalau terbang itu deg kayak ada sempat berhentinya gitu. Oh, ono standingnya di Iya. sini. Jedak ya. Jadi kalau naik heli itu wis berdoa tok saya, Pak. Oh, itu ya. Usok nyesek ini. Iya. Itu apa? Sudan daerah pegunungan batu atau apa? Atau alas atau hutan? Kalau pas kemarau itu kayak Padang pasir. Iya, kayak padang Oh, pasir. kayak negara Arab berarti ya padang Ya, pasir. itu ya? gunung berbatu. Gunung berbatu. Tapi kalau pas Hujan. dia suburnya kayak Indonesia. Jadi tumbuhan buahnya. Tumbuh semuanya, Oh, gitu ya. subur, Oh, kalau Arab kan enggak. Kalau Arab Hujan enggak, enggak. iya. Oh, itu gitu sudah. subur. Tapi kalau panas ya, rumput nggak ada yang tumbuh. Ibu habis. kotanya Ruame Ibu kotanya rame. Mobilnya bagus-bagus, Jomplang Lexus berarti ya? apa itu siap. Oh, gitu. Masjidnya, istananya presiden itu buah. Jadi rata-rata di sana itu apa? Mayoritas agamanya apa yang Islam, Islam ya? Memang. Islam. Oh, karena mendekati Arab. enggak ya. Karena ada negara jazirah Arab ya. Iya. Berarti itu pelosok bener ya? Pelosok. Jadi ya kayak ngangkut apa itu? Masih pakai keledai itu. Oh, jadi untuk pangan, Ya, angkutan itu pakai keledai. jalannya berarti bukan jalan aspal. Ada jalan aspal itu, tapi itu jalannya sepi kan, jarang kendaraan. Jalan kendaraan ya. Yang ngelewati ya kadang kita aja. Oh, memang miskin ya? Di daerah konflik itu miskin loh. Miskin dan banyak kelaparan. Banyak kelaparan di sana. Makanya kalau tentara Indonesia Heeh. disenangi sama mereka. Kenapa masalah? Karena apa ya? Kalau kita patroli mesti kan bawa sarana penggalangan, Makanan. Oh, ya bawa makanan, bawa pakaian, terus kayak bawa perangkat sholat, Al-Quran. Jadi kita kayak ke masjid, ya ke tokoh-tokoh agama Naruh, gitu, ya lebih diterima, Lebih diterima ya? lebih diterima. Karena mungkin seiman ya, Ya satu seiman, seiman. terus kita sering memberi. sering memberi. Kalau ada negara lain kan sampai kayak dimusuhi karena ya mereka Nggak bersahabat. nggak bersahabat. Kalau orang-orang kita kan bersahabat sama Bersahabat. Kita datang gitu, Di mereka belakang. mesti ya mereka. Oh, seneng ya. terima. Indonesia. Seneng. Oh. Indonesia. Itu konfliknya itu apa itu konflik antar suku itu ribuan orang. Ribuan Ribuan orang. meninggal. Jadi apa itu? Perangnya itu perang pakai apa itu? Pakai senjata api, Oh, pakai senjata api perangnya. Senjata api. Tentara berarti ya. kayak milisi. Pak milisi ya? Ya milisi. Jadi kalau
Kadang dia mengembala kambing, mengembala sapi itu Bawa senjata? bawa ini AK-47 itu. Oh, pakai senjata ya? Pernah waktu itu kan kita patroli itu Pak, patroli rombongan ternyata melewati wadi. Wadi itu sungai yang kering, itu kan pasir. Oh. Kendaraan itu nancep, jadi bannya ini kalau digas itu kan malah nancep. Muter. Ya akhirnya nunggu dari pusat untuk narik itu ya. Akhirnya bermalam di situ. Jam 2 pagi itu datang kurang lebih 40 orang berkuda. Berkuda. Ya pakai sorban Oh, gitu iya, kan. iya, iya. Sesuai Itu kondisi bawa waktu itu. AK-47, bawa RPG gitu. Tapi ya kita yakin aja kan. Waktu saya pas jaga ya, wis. Assalamualaikum gitu tok wis. Terus pelukan dia nawari ada yang bisa dibantu. Oh nggak apa-apa ini. Kita lagi nunggu teman. Dia nawarkan bantuan. Oh. Padahal Itu yang dari milisi. suku? Dari Mas Halid. Mas Ali. Mas Mas Halid. Ali itu Islam. Yang ini Arab Ini berarti, Afrika itu. Berarti konfliknya sama-sama Islam sebenarnya. Sama-sama Islam. Sama-sama Islam. Sama-sama Islam. Cuma beda suku aja. Beda suku. Oke, kita kembali lagi. Tadi sudah cerita masalah perjalanan Mas Yusuf ini menjadi pasukan perdamaian yang tentunya ini juga beliau ini adalah pasukan khusus ya. Jadi menjadi perwakilan pasukan perdamaian PBB dunia ini adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang mempunyai satu kemampuan dan tentunya itu juga suatu kebanggaan tersendiri bagi beliau Mas Yusuf ini. Mas, kembali ke sampaian waktu stand up comedy. Itu waktu dikirim ke mana? Ke apa tadi? Judan tadi. Itu wis udah ada juga sudah mulai kocak-kocak ngono kayak ngibur sama podo-podo tentara sama tentara. Iya, kebetulan waktu itu ada juga lomba di sana. Oh, ada lomba stand up Iya, comedy. jadi sampai sudah terpikir ikut gitu juga ya? Iya. Mulai ngelawak-lawak ini. Tapi waktu itu dadaan, Pak. Oh ya, tadi. Saya belum tergabung dalam komunitas stand up, belum ngerti ya. Sudah, tapi kan pernah nonton di YouTube stand up itu. Itu tahun berapa itu kemarin? 2018. Oh, 2018 ya. 2018. Terus ya apa? Ada lomba. Waktu itu dalam rangka 17 Agustus. Ada lomba beberapa gitu kan. Ya ngikuti, cuma waktu itu ya asal kayak ngomel gitu ya. Pokoknya kanggo ngibur ya. Ya. Ngibur antara sesama tentara. Ya. Materi apa waktu itu? Materi ya ini saya ngerosting komandan kompi saya. Oh, komandannya di roasting. Ya, komandan kompi. Terus ya cerita kalau saya ini siapa gitu kan. Terus ya nyeritakan teman-teman waktu di penugasan itu. Penugasan itu pada saat itu ya, kan perjalanan itu menceritakan. Siap. Guyu-guyu lah. Ketawa. Apa sing bikin ketawa apa? Coba yang bikin ketawa waktu roasting ya apa? Ini waktu cerita ini waktu menjadi utusan pasukan perdamaian PBB saya menyampaikan ya. Jadi malam-malam itu saya diam-diam mengikuti Danki, komandan kompi. Diam-diam saya ikuti. Dia itu berjalan perlahan-lahan. Dia itu mengelilingi setiap Korimek. Korimek itu tempat baraknya ibaratnya, Pak. Seluruh pos itu dia cek. Dia itu peduli sebagai seorang pemimpin melindungi anggotanya. Tapi komandan kompi ini tidak sadar. Kalau secara perlahan-lahan saya juga melindungi dia. Oh, jadi susah Pak stand up. Itu awal sampean itu ya? Awal apa sebelumnya ada juga? Ya. Belum, baru awal itu. Ya? Waktu di Judan itu awal ya sampean tampil untuk awal tapi itu belum stand up kan. Terus waktu 2024 awal saya kan nyoba masuk kan Pak. Masuk di komunitas. Ya, open mic di Surabaya. Depannya UPM. Ya, depan UPM. Open mic, ya saya ngobrol kayak gitu. Memang kan ya obrolan ini bapak-bapak gitu kan. Memang ketawa orang bilang lucu. Terus setelah selesai open mic ada evaluasi. Waktu itu yang eval Mas Firza. Oh, Firza. Ya, Mas Firza. Dia bilang gini, Pak Yusuf itu lucu tapi itu belum
belum stand up katanya. Stand up itu gimana mas? Stand up itu ya ada premis, ada setup, ada punchline. Gitu ya. Terus gimana ini? Pakai teori. Ya ada tekniknya. Ya belajar mas, gabung komunitas. Nanti itu ditulis. Ditulis. Ternyata baru tahu kalau bikin materi itu ya ditulis. Iya. Akhirnya itu terus saya gabung komunitas, belajar. Gitu. Terus sampai sekarang ya susah Pak nulis itu ternyata. Stand up itu susah. Jadi stand up itu kan menceritakan sehari-hari. Ya, pengalamannya lebih dekat ke sehari-hari. Sehari-hari yang diceritakan. Ini kalau saya menurut anak-anak yang saya undang ke sini, mereka jadi organiknya itu dari pengalaman dia sendiri. Pengalaman ya. Tinggal ditambahi, dibumbui, dikelola, maka jadilah stand up yang lucu-lucu dan kocak-kocak itu begitu. Iya. Pernah ikut kompetisi stand up? Kompetisi di Surabaya. Di Surabaya pernah ikut? Ya, 2024 juga ikut Street Lobster yang volume 6. Oh ya. Volume Dimana 6 itu? Di mana? Depannya UPN itu yang kafe itu. Oh, di situ. Juara? Juara 2. Juara 2 ya? Juara lumayan 2. Sekali begitu melok bisa juara 2. Siap. Padahal itu yang ikut itu ada yang 5 tahun, 6 tahun. Pada saat itu sama juga pakai seragam gini? Pakai seragam. Sama, pakai seragam. Siap. Sebagai ciri khasnya ya? Siap. Apa materinya waktu itu? Materinya waktu itu anak pang. Anak pang. Ya apa cerita anak pang? Jadi awalnya itu saya dulu pernah ini deportase pemakaman. Deportase, oh ya. Waktu itu ada ibunya komandan meninggal di Madura. Terus kami ada perintah untuk nganter karangan bunga. Oh ya. Malam-malam itu nganter karangan bunga karena waktu itu acara pemakaman kan pagi. Malam harus kita antar. Nah, waktu itu di daerah mana? Sebelum Waru kalau nggak salah. Sebelum Waru itu kita dihentikan. Di stop sama anak-anak pang? Sama anak-anak pang itu. Di stopnya maksudnya nunut aja om? Iya kan biasa kalau ngentikan langsung di depannya kendaraan itu kan. Cuma anak ini nggak tahu kalau yang diberhentikan truknya marinir. Marinir. Manis, naik. Begitu dia naik. Banyak orang itu anak pang? Ada 6 apa 7. Begitu dia naik kan terus duduk wis pada naik geruduk-geruduk. Lihat yang di dalam ini kan mayat. Tentara. Ya tentara kan kita nggak bawa mayatnya, bawa karangan bunga. Karangan bunga di dalam terus ada kita. Loh Pak turun nggak? Sini aja. Turun Pak. Ada yang nangis itu Pak. Oh nangis? Ada yang nangis. Udah ikut pokoknya sampai nyeberang Suramadu terus yang sampai pertigaan itu Totokan Suramadu ya. Jembatan yang Totokan itu baru ya udah turun di sini itu. Udah tak tinggal nggak tahu terus kemana dia. Turun dia? Iya turun. Mau turun. Mau. Daripada ikut terus. Ada yang nangis tuh Pak. Ada yang nangis juga ya. Ada yang nangis. Laki semua. Laki semuanya. Oh laki semuanya. Tapi nggak tahu anak mana itu. Juara itu ya, juara 2 itu ya. Juara 2 kalau. Juara 2. Terus ikut lagi. Terus ikut ini. Audisi Comic Egg Revolution yang Pak Dihindro. Sama Falcon. Jakarta berarti? Jakarta. Pernah ikut ya? Pernah, kan di sini dapat golden ticket. Terus ke Jakarta. Oh, langsung golden ticket waktu itu? Ya, golden ticket ke Jakarta dari 40 besar kan ke 20, diambil 20. Waktu itu sebenarnya saya lolos. Cuma karena harus karantina 3 bulan. Saya nggak bisa dapat izin. Loh, iya 3 bulan. Kok suwi ya 3 bulan ya? Karantina kan 3 bulan. Kalau Comic Revolution itu arahnya ke film, pembuatan film. Nanti ya, ke film. Ada pembuatan film. Saya laporan ke kepala bagian tidak diizinkan kalau dinas itu. Ya udah kembali. Balik dewe. Ya. Bukan eliminasi tapi balik dewe. Mundur ibaratnya mundur. Ya. Setelah mundur terus ada lagi ini Suci. Oh Suci, pernah ikut Suci? Suci kemarin. Jakarta? Ya sampai Jakarta, Preso saya eliminasi. Ya nggak masuk, mungkin nggak lucu juga, paling belum ketemu lucunya Pak.
Ya, sampai Terus sekarang. eh, konten-konten sampean yang sering sampean gunakan apa? Yang sering sampean pakai konten-konten kayak gitu di sosmed atau mungkin yang di lainnya? Kalau awal-awalnya ya konten sama ini Mas Pras, Pras. tentang wilayah gitu kan. Pras. Pras Anti Nganjuk. Oh iya, Pras Nganjuk. Oh iya. Terus sama Cak Fuad. Fuad. Ya tentang apa? Madura gitu kan. Terus kalau sekarang kan konten ibaratnya saya juga kan jadi brand ambasadornya produk sepatu. Oh sepatu ya? Oh. Ya, dari Wibes. Oh gitu Jadi ya konten sepatu. Oh iya. Konten sepatu. Alhamdulillah. Rezekinya di situ. Hiburan ya? Hiburan, ngerjekeni. Rezeki kan lumayan ya. Siap. Followernya udah berapa di IG? Maupun di TikTok? IG berapa kemarin? 36.000 kalau nggak lumayan, salah. banyak. 36. TikTok? TikTok 66. Oh iya, banyak udah. Baru. Banyak gitu. Siap. Yang paling viral apa? Paling viral itu apa? Ya itu yang Braan itu ikut Jombang apa Nganjuk, Oh, kan iya. wilayah itu. Braan itu ikut. Padahal itu kan Braan itu ikut Bandar Kedung Mulyo. Bandar itu ikut Jombang. Cuma orang bilang kan itu Nganjuk. Braan itu Nganjuk. Oh, Pras ngengkel Nganjuk. Iya, ngengkel Nganjuk. Tak suruh kamu belajar sekolah dulu, belajar geografi ya. Kan orang-orang nggak tahu ini. Cuma kan orang image-nya kan udah Braan itu ikut Nganjuk. Ya, Padahal sebenarnya Jombang. Iya. Oh. Terus apa lagi yang viral lagi? Terus ya Cak Fuad itu Fuad. Maduro itu kan bukan. Oh iya. Ya, Banser kan. Sama Noki. Oh, Noki. Iya, Noki juga. Noki dulu kan ini saya ingin gabung ke apa? Outsider itu. Outsider, yo. Outsider, Oh, tahu nih, Outsider. ya, tapi playlistnya Lala Widi. Oh, gak masuk. Pakaiannya Banser. Bukan Banser. Pakaiannya Banser. Kok Outsider. Siap. Iya. Banyak Mas Yusuf, lagi. Jadi ini kan zamannya media sosial. Siap. Apalagi di pekerjaan sampean sebagai seorang tentara atau seorang TNI Angkatan Laut, tentunya bikin konten-kontennya kan kesehari-harian sampean kerjaan bareng juga pakai gitu ya, kesehari-harian waktu dinas, waktu apa itu pakai itu enggak? Pakai Sampean maksudnya melakukan itu enggak? Di-upload di media belum, sosial? belum. Oh, belum Kalau ya? yang kegiatan sehari-hari, dinasnya belum. dinas, upacara, Belum. maksudnya hormat atau apa? Oh, belum. Belum. Oh. Saya masih ini kan dulu, nanti baru kalau nyusun kayak perlahan gitu. Nah itu baru masuk keseharian itu dinas, ya. harusnya Siap. keseharian itu harusnya ditampilkan. Ya. Dimanapun, waktu Joko, waktu Hopo, waktu Gel, waktu itu kan ya cukup Ya, lah, metanya, ya. cukup bagus. Memang lah. banyak yang nanyain itu, Pak. Heeh. Pak ini pas ini, oh ya, nunggu. Tapi kira-kira sama komandan atau institusi ditegur gak kalau gitu? Enggak. Sebenarnya kan. Malah Edukasi. didukung. Didukung kan edukasi. Kayak kemarin kan waktu podcastnya Deddy Corbuzier kan gitu. Oh, diundang Deddy Corbuzier? Sudah. Oh iya, terus? Jadi waktu itu hari kerja mintanya. Hari kerja? Hari kerja, terus Oh, kan Sabtu Minggu? enggak, terus saya loh, kalau hari kerja saya harus izin komandan. Oh iya. Terus akhirnya dikasih surat. Kasih surat, saya sampaikan ke komandan. Terus yaudah itu buat beli tiket. Oh, tiketnya sudah. Oh, udah ada mungkin. Ya. Kamar dibantu ya komandan? Terus sama yaudah. Terus dikasih uang saku waktu itu. Oh, ganti tiket uang ya, sama komandan dikasih uang saku. Ya alhamdulillah kasih malah didukung. Oh kalau ini ya apa? Kalau perlu apa? Ngomong. Laporan aja. Siap. Jadi didukung. Dukung ya. Ya. Ya edukasi edukasi kedisiplinan itu harus memang kesehari-harian. Kayak saya itu kan konten-konten saya konten-konten kerja. Siap. Sudah laporan ya, kayak kerja ada laporan. Itu kan edukasi. Siap. Artinya kita sebagai pelayan masyarakat saya mengedukasi bahwa kalau ada laporan itu segera kita tindak lanjuti, ojo konten saksik ae. Ya. Nah, soal hasilnya seperti apa kan nanti itu kan berjalan. Tak kira sampai juga harus seperti itu ya. Tadi Siap. mulai
ngeterno anak misalnya opo ya toh dikongkon komandan opo kon opo. Yang penting kan bentuknya itu positif. Siap. Positif dan memberikan contoh kepada TNI yang lainnya. Itu. Yang mungkin yang terakhir kira-kira apa sih sampean seorang tentara nasional dan juga seorang komedi atau seorang yang telah memberikan sumbangsinya pada dunia seni untuk teman-teman sejabatan sampean, mungkin bisa saya menyampaikan. Kalau saya pinginnya ya untuk saya sendiri, maksudnya kita boleh berkreasi sebebas-bebasnya kan, Pak. Betul. Cuma ya jangan sampai menyakiti orang lain. Dan kadang kita nggak tahu kreasi itu kapan diterima atau enggak. Kadang kan orang itu berkreasi ketika nggak terlalu diterima kan dia terus mutung, Pak. Berhenti. Nah, itu terus maksudnya terus berkarya. Terus. Iya, Continue. Terus berkarya, siap. Karena kita nggak tahu kapan konten kita FYP itu nggak tahu. Menemukan pasnya itu seperti apa, itu. belum tahu. Nggak tahu gitu. kita. Makanya harus telaten, Siap. harus rutin dan nggak gampang mutungan. Siap, itu. Dan yang penting. utama adalah tidak pernah meninggalkan tugas utama seorang prajurit. Kan begitu? Siap, Pak. Gitu. Jadi apapun yang ditugaskan oleh atasan atau ditugaskan oleh kesatuan dimanapun dan kapanpun harus siap. Siap. Kayak tadi cerita di negara Sudan ya. Itu tadi tepuk tangan untuk Mas Ahmad. Terima kasih Mas Ahmad datang di podcastnya Cak Ji. Kita bisa berkolaborasi, bisa tadi memberikan satu edukasi Mas Ahmad ini kepada seluruh warga nanti yang nonton. Saya kira terima kasih Mas Ahmad datang di podcast kami dan nanti bisa kita kolaborasi dengan konten-konten yang lain ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Siap. Terima kasih.